1145038. Perkenalkan, nama saya Galang Cikal dengan NIM 2014500024. Perkenalkan, nama saya Yuda Satria Fajar dari kelas logistik 1B dengan NIM 2014500042. Nama saya Humam, saya dari logistik 1B. Saya dari NIM 2014-50013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 logistik 1B akan mempraktikkan percobaan gerak pendulum sederhana dengan dosen pembimbing Bapak Arya Dwi Chandra. Nah, pendulum sederhana adalah salah satu contoh dari gerak osilasi. Lalu apa itu gerak osilasi? Gerak osilasi adalah gerak yang berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dan melalui lintasan yang sama pula dalam geraknya. Kemudian tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui hubungan antara panjang tali dengan periode dan percepatan gravitasi, serta mengetahui hubungan antara benda dengan kecepatan dan energi kinetiknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan serta prosedur dalam praktek gerak pendulum sederhana. Nah, yang pertama yang kita butuhkan tentu saja yaitu smartphone yang digunakan untuk merekam video, dan benda yang kedua yang paling kita butuhkan adalah bola kasti. Nah, bola kasti ini nantinya akan kita ikat menggunakan tali, kemudian talinya akan kita ukur. Yang pertama itu sepanjang 1 meter, dan yang kedua itu sepanjang 0,8 cm, dan yang ketiga sepanjang 0,5 meter. Nah, tali itu kemudian akan kita gantungkan ke tiang. Nah, setelah kita gantung, bola akan kita goyangkan hingga membentuk gerak bolak-balik. Nah, gerakan dari bola tersebut akan kita rekam menggunakan smartphone dan kemudian kita analisis menggunakan Paper dan Excel. Nah, untuk video lebih lanjutnya akan kita perlihatkan berikut ini. Di sini saya akan menganalisis pendulum sederhana. Pertama, kita membuka aplikasi tracker terlebih dahulu. Setelah terbuka, kita mendrag video yang telah kita sediakan. Oke. Jika video masih miring, kita klik kanan, lalu ke filter, ke new, lalu menuju ke rotate. Lalu kita klik close. Setelah itu kita tentukan video yang akan kita analisis seberapa. Jika sudah, selanjutnya kita mengukur skala. Klik ini, klik ini, lalu calibration tab, pencet shift atas, lalu kita shift yang bawah. Selanjutnya di sini kami menggunakan 0,3 meter. Lalu kita kembali lagi ke calibration tab. Di sini saya akan mengukur panjang tali. Cara yang sama, yaitu klik shift, dan di sini saya menggunakan panjang tali 1 meter. Kemudian kita klik koordinat akses dan letakkan di pangkal tali yang mengikat pada bandul. Setelah itu kita nge-track. Di sini saya melakukan track secara otomatis. Di sini kita klik Ctrl Shift lalu pencet ke objeknya. Setelah sudah diklik, baru kita search secara otomatis dan kita tunggu hasilnya.
selesai, kita lanjutkan analisis speed tracker. Klik kanan, kemudian ke analis, lalu kita ke analis lagi, ke force speed, lalu kita ke sinusoid, kemudian kita ke klik auto fit terlebih dahulu, lalu kita atur value nya dari amplitudo. Nah, di sini amplitudo ini untuk menyamakan gelombang yang telah kita analisis. Oke, kita klik terus sampai gelombangnya sama. Amplitudo selesai, kita lanjut lagi ke B, yaitu omega. Ini gelombangnya kita samain seperti analisis kita. Oke, jika sudah sama, kita selesai, dan yang C itu adalah fasa. Nah, nanti nilai dari amplitudo, omega, fasa akan dianalisis menggunakan Excel oleh Yuda Satria. Hasil dari tracker tadi, di mana telah saya print screen hasil tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi Excel. Kemudian kita input datanya dengan cara klik insert, terus klik picture. Kemudian kalian masukkan foto aplikasi tadi. Ini adalah hasil tracker kita tadi, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, nilai dari A amplitudo yaitu 7,391 dan B omega yaitu nilainya 3,493 dan C fasa nilainya yaitu 2,124. Seperti yang kita ketahui, benda tadi memiliki panjang tali yaitu 1 meter, berarti panjang lebarnya 1 meter. 1 meter. Kemudian besarin sedikit. Omeganya, seperti yang kita ketahui, omeganya adalah 3,493. Kemudian kita akan mencari frekuensi, yaitu dengan cara nilai omega dibagi dalam kurung 2 dikali dengan pi 3,14, teman-teman. Didapatkan hasilnya 0,55621 dengan satuan Hz. Kemudian kita akan mencari periodenya dengan cara sama dengan 1 dibagi hasil frekuensi, teman-teman. Langsung saja kita klik enter. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 1,797881, teman-teman, dengan satuannya second. Kemudian kita akan mencari gravitasinya dengan cara
dikali dalam kurung 3,14 pi-nya pangkat 2 teman-teman. Terus dikali panjang tali tadi, yaitu 1 meter, dibagi hasil periode teman-teman, pangkat 2. Langsung aja didapatkan hasilnya, yaitu hasil gravitasi 12,20105 dengan satuannya meter per second, pangkat 2. Jadi ini adalah hasil dari kita tarik tadi teman-teman. Jangan lupa lakukan hal yang sama pada benda selanjutnya. Pada praktikum pendulum sederhana ini dapat diketahui bahwa benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berayun melalui titik kesetimbangan dan kembali lagi ke posisi awal. Menurut persamaan periode T berbanding lurus dengan akar panjang ayunan I. Karena T dan I dapat diukur, maka percepatan gravitasi G dapat dihitung. Panjang tali yang mengikat benda juga dapat mempengaruhi periode dan percepatan gravitasi benda. Semakin rendah tali yang dipakai, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan beban untuk mencapai satu putaran penuh. Sedangkan semakin tinggi tali yang dipakai, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan beban atau pendulum untuk mencapai satu putaran penuh. Percepatan gravitasi sangat berpengaruh dalam penentuan jumlah periode pada bandul atau beban. Besar energi yang dihasilkan pun juga dipengaruhi oleh posisi dari pendulum pada kondisi setimbang atau yang paling rendah. Energi kinetiknya paling tinggi, tetapi energi potensialnya paling rendah. Sedangkan pada ketinggian maksimum atau yang paling tinggi, energi kinetiknya paling rendah, tetapi energi potensialnya paling tinggi.